Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Aminah dari kelas PPSI 2019B akan menjelaskan sedikit tentang hakikat dan ruang lingkup penyuntingan bahasa. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, asal mula dan definisi penyuntingan bahasa. Asal mula penyuntingan ada di muka bumi itu sejak adanya proses penyalinan naskah sekitar 1000 tahun yang lalu. Nah, adapun secara profesional, penyuntingan itu terjadi setelah adanya penerbitan dan percetakan. Tepatnya sejak mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg pada abad ke-15. Nah, pada waktu itu sekitar tahun 1440 Masehi di kota Mainz, Jerman. Nah, untuk definisi penyuntingan sendiri, penyuntingan itu merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar sunting yang berarti pengeditan, yang berasal dari kata dasar edit. Nah, menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyuntingan atau pengeditan itu bermakna proses, cara, perbuatan sunting menyunting. Nah, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan menyunting atau mengedit. Nah, secara umum sendiri arti kata menyunting itu ada 3 makna. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap untuk diterbitkan dengan memperhatikan segi sistematika penyajian isi, sistematika penyajian, isi, dan bahasa. Nah, untuk penyuntingan bahasa sendiri itu menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Secara umum arti kata menyunting yang kedua yaitu merencanakan dan mengarahkan penerbitan baik surat kabar atau majalah. Nah, yang ketiga itu bisa diartikan dengan menyusun atau merakit. Dengan cara apa? Memotong-motong dan memasang kembali. Nah, dalam dunia penerbitan sendiri, dalam dunia penerbitan di Indonesia itu yakni media cetak seperti buku, surat kabar, majalah atau jurnal dikenal istilah penyunting. Penyunting itu merupakan orang yang mengatur, memperbaiki, merevisi, mengubah isi dan gaya naskah orang lain serta menyesuaikannya dengan suatu pola yang dibakukan. Kemudian membawanya ke depan umum dalam bentuk terbitan. Kemudian jadi bisa dikatakan itu penyuntingan itu merupakan proses membaca, mencermati, memperbaiki naskah yang telah dikirim seseorang penulis. Sehingga naskah tersebut siap untuk dimuat atau diterbitkan oleh sebuah penerbitan, baik media cetak maupun non-cetak. Kemudian yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tujuan menyunting bahasa, tujuan penyuntingan bahasa. Nah, dari pengertian dan tugas penyunting di atas itu dapat dirumuskan bahwa tujuan penyuntingan baik cetak maupun non cetak itu ada 4. Yang pertama, membuat naskah bersih dari kesalahan kebahasaan dan isi materi dengan persetujuan penulis naskah. Tujuan yang kedua, membuat naskah yang akan dimuat, diterbitkan, disiarkan, atau ditayangkan itu lebih mudah dan enak dibaca atau didengar, sehingga memudahkan pembaca atau pendengar atau pemerhati menangkap isi tulisan, siaran, atau tayangan. Tujuan yang ketiga yaitu menjadi jembatan yang mana mewakili penerbit atau penyelenggara program siaran yang dapat menghubungkan ide dan gagasan penulis dengan pembaca, pendengar, pemirsa, atau pemerhati. Nah, tujuan yang keempat, di sini dalam satu butir kode etik penyuntingan ditulis tujuan utama pekerjaan seorang penyunting naskah adalah mengolah naskah hingga layak terbit sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan atau yang digariskan dan dipersyaratkan oleh penerbit. Jika dalam media non cetak, hal ini sejajar dengan mengolah naskah hingga layak siar, tayang, atau layak unggah. Nah, kemudian yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu manfaat penyuntingan bahasa. Di sini,
manfaat penyuntingan bahasa baik media cetak maupun cetak itu dapat dirasakan oleh 3 pihak yang terkait langsung, yakni yang pertama penerbit atau penyelenggara program siaran, yang kedua penulis, dan yang ketiga pembaca atau pendengar, atau bisa disebut dengan penonton. Nah, yang pertama untuk penerbit. Penerbit di sini bisa disebut penyelenggara program siaran. Nah, yang pertama manfaatnya, jika pembaca merasa sesuai dan senang dengan tulisan yang ditampilkan atau disajikan oleh sebuah penerbitan, maka imbasnya tentu berdampak positif bagi penerbit. Nah, ini manfaatnya. Jadi hasil penyuntingan yang baik itu dapat menjaga kualitas dan citra suatu penerbitan. Nah, sedangkan manfaat penyuntingan yang diperoleh pihak penyelenggara program siaran radio dan televisi adalah memberi kepuasan atau layanan yang baik bagi pendengar dan penonton. Jadi menjaga kualitas dan citra suatu siaran serta menunjukkan kekhasan dan keunikan program siaran yang diselenggarakan yang membedakan dengan program siaran yang disajikan oleh stasiun radio maupun televisi yang lain. Manfaat bagi penulis. Yang pertama, agar ide atau gagasan yang disampaikan melalui tulisan dapat dengan mudah dicerna dan ditangkap pembaca. Nah, di sini terdapat 2 pihak yang saling berhadapan, yakni penulis dan pembaca. Yang kedua, manfaatnya untuk penulis yaitu melalui proses penyuntingan diharapkan hasilnya objektif. Sehingga apa? Sehingga dapat menjembatani keinginan penulis dan pembaca. Yang ketiga, proses penyuntingan merupakan usaha mempertemukan 2 kepala. Yang mana 2 kepala itu penulis dan penyunting. Penulis dan penyunting itu biasanya berbeda. Jadi untuk menemukan kesepakatan dan kebaikan bersama, proses penyuntingan memungkinkan masukan-masukan bagi penulis yang datang dari penyunting yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh penulis. Yang ketiga, manfaat penyuntingan itu akan dirasakan oleh pembaca, pendengar, dan penonton. Nah, pembaca itu adalah pihak yang langsung dapat menikmati hasil penyuntingan berupa sebuah bahan bacaan yang enak dibaca, mudah dicerna maksudnya, dan menarik. Melalui penyuntingan ejaan yang cermat, pembaca memperoleh bahan bacaan yang bersih dari kesalahan ejaan, sehingga saat membaca sebuah tulisan ia tidak terganggu oleh kesalahan-kesalahan ejaan dan sekaligus pengetikan atau cetakan. Nah, kemudian di sini yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan penyuntingan media cetak dan non-cetak. Nah, pada pembahasan kali ini saya lebih merujuk pada pengertian pertama, yakni proses menyiapkan naskah yang siap untuk dicetak itu untuk media cetak, dan disiarkan atau ditayangkan itu untuk media non-cetak. Saya tidak menjelaskan banyak tentang bedanya penyuntingan media cetak dan non-cetak karena nanti akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya. Nah, di sini ada tabel yang disajikan, yaitu perbedaan yang tampak antara media cetak dan non-cetak menurut Iskandar Muda. Yang pertama, media cetak itu harus dapat membaca, harus dapat dibaca. Sedangkan non-cetak itu tidak harus dapat dibaca. Media cetak harus dapat dilihat, sedangkan non-cetak itu didengar atau ditonton. Kemudian yang ketiga, media cetak itu membaca dapat ditunda, sedangkan non-cetak itu tidak dapat ditunda. Kemudian yang keempat, tidak butuh tempat khusus. Kalau non-cetak itu butuh tempat khusus. Kemudian terbatas ruang dan waktunya untuk media cetak, sedangkan non-cetak itu tidak terbatas atau lebih luas. Kemudian untuk media cetak juga mudah didokumentasikan. Nah, kalau untuk non-cetak itu butuh alat bantu untuk merekam. Distribusi terbatas itu untuk media cetak. Kemudian kalau untuk non-cetak, distribusi tidak terbatas. Untuk cetak itu berbentuk tulisan, sedangkan untuk non-cetak berbentuk tulisan, suara, dan gambar. Perbedaan lain, kalau pendengar atau penonton media non-cetak itu harus memiliki alat penerima
yang khusus, yaitu pesawat penerima radio atau televisi yang lebih mahal dibanding dengan media cetak. Bahkan untuk memperoleh signal siaran langsung harus memiliki antena parabola. Pada media cetak, pembaca cukup berlangganan atau membeli secara eceran yang biayanya relatif lebih murah. Contohnya seperti koran, seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan, hanya sedikit mungkin nanti kalau saya merasa banyak celah kekurangan yang saya jelaskan. Jadi mohon diluruskan oleh Bu Frestanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.